Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saya kali ini akan membahas TKA atau tes kemampuan akademik. Apa itu tes akademik? Saya sudah mempunyai panduan atau dari tim teknis Distrik Provinsi Jawa Barat tahun 2025 tentang TKA ini teman-teman untuk SDMI. Di sini teman-teman silakan baca-baca, nanti saya share filenya. Saya tidak akan menjelaskan dari awal sampai akhir apa itu TKA. Silakan teman-teman baca saja dan nanti saya akan taruh file ini di link di deskripsi teman-teman ya. Dari mulai pelaksanaan TKA itu seperti apa, ini perkiraan waktunya dan sekarang tanggal 26 Januari sudah ditentukan nanti pelaksanaan untuk TK SDMI ini dengan 1 hari pelaksanaan 3 sesi. Di sini dijelaskan nanti semuanya seperti ini. 1 hari untuk hari pertama itu 3 sesi. Jadi kalau 1 minggu itu 4 hari kali 3 sesi itu ada 3 kali 4 itu sudah 12 pertemuan dengan satu siswa itu 1 kali pelaksanaan. Jadi tidak seperti ANBK yang 2 kali numerasi dan literasi. Jadi cukup 1 hari, 1 kali sesi, satu siswa sudah melaksanakan TKA seperti itu. Ini silakan sekali lagi baca-baca untuk teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana seperti apa alur pelaksanaan TKA di jenjang SDMI. Selanjutnya setelah kita login dengan akun masing-masing, silakan isi akunnya terus password yang sudah diubah dari password pertama itu kalau password pertama TKA NPSN bintang. Lalu setelah login nanti kita ubah, lalu kita login lagi dan sekarang kita akan login ke akun yang sudah diubah passwordnya seperti apa dan tanggal 26 ini kita akan melakukan kegiatan apa saja. Teman-teman pastikan data di Perpalpd sudah benar untuk nama anak, tanggal lahir, nama ibu dan sebagainya. Kalau saya melihat sertifikat hasil TKA jenjang SDMI ini tidak untuk nama, tempat, tanggal lahir seperti ini. Baik, lanjut. Setelah ini kita close ini, lalu kemudian kita isi ke satuan pendidikan. Nah, ini status TKA-nya sudah aktif. Kemudian setelah ini kita masuk ke infrastruktur. Ini silahkan diisi teman-teman ya untuk infrastruktur dari mulai identitas ini jangan ada yang terlewat. Ini saya 18 orang, kemudian mandiri dan online. Ini silakan diisi sebelum nanti di diisi surat kesiapan sampai surat kesiapan. Ini harus diisi semuanya. Kemudian untuk infrastruktur jumlah komputer proktor tentu saja 1, lab 1, jumlah klien milik untuk saya 18 cukup dengan 6. Jadi ini 0 saja, switch hub 0, access point tentu saja ini 1. Ini silakan diisi, pilih ini PLN. Kemudian daya di saya 900. Terus nomor ISP ini apa ya? Kita pilih saja yang penting ini terisi teman-teman ya. Yang lainnya bandwidth upload data saya isikan saja ini 8, download ini 12. Yang penting ini terisi semuanya. Kemudian tip teknis ini untuk kepala sekolah penanggung jawab ini nama proktor saya sendiri Dadang Suryadi. Kemudian email proktor master 8208@gmail.com. HP proktor ini nomor HP saya. Kemudian nama teknisi ini silakan diisi siapa saja.
Nama teknisi ini kita isi saja, kemudian email teknisi, ini silakan random saja kalau nggak apa-apa, @gmail.com. Kemudian HP teknisi ini diisi juga. Ini lalu kemudian simpan, data berhasil disimpan. Jangan lupa simpan teman-teman. Kemudian isi surat kesiapan, cetak. Ini tinggal dicetak saja. Itulah surat kesiapan TKA sudah siap. Ini filenya JPG teman-teman ya. Di sini saya sedikit jelaskan. Saya mempunyai 18 siswa kelas 6 untuk mengikuti TKA dan 6 komputer klien. Diharapkan satu hari selesai dengan 3 sesi teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman punya misalkan 18 siswa tapi hanya 3, itu bisa dilaksanakan dalam 2 hari. 2 laptop itu untuk 3 hari. Namun kalau 3 laptop itu cukup 2 hari, 18 siswa. Kemudian setelah ini kita upload saja di sini surat kesiapan TKA. Ini langkah-langkahnya teman-teman ya. Jadi setelah login sebelum nanti teman-teman bisa. Nah, sudah ini. Kemudian kita masuk ke data peserta. Ini satuan pendidikan ini sudah aktif. Kemudian data peserta. Kita saatnya mengimpor siswa. Pastikan teman-teman bahwa siswa yang kita akan impor itu sudah benar atau sudah valid di Verpal PD. Jangan sampai ada yang salah, tidak sesuai dengan data untuk nama dan tempat tanggal lahir dan lain-lain. Baik, kita akan coba impor. Ini dipilih, kemudian impor biodata. Kemudian ini klik mulai impor. Dan proses import data sudah selesai, klik OK, lalu tutup. Ini kenapa ada 19 ya? Nanti saya cek lagi. Kemudian kita lihat di pendaftaran peserta. Kita pilih semuanya untuk pencetakan agar seluruhnya ini menampilkan 1 dari 19. Ini semuanya sudah muncul di sini. Untuk teman-teman yang siswanya ada 40 orang atau lebih dari 20, ini diklik saja untuk menampilkan siswa semuanya sekaligus teman-teman ya. 40 atau misalkan 50 teman-teman silakan diklik ini jumlah per halaman untuk mencetak seluruh siswa yang ada di sini. Ini silakan dicetak surat pernyataannya semuanya. Kemudian ini untuk apa? Ini tidak diupload teman-teman ya. Ini silakan dicetak, dikasihkan ke orang tua. Lalu setelah ini dicetak, kita kumpulkan kembali. Nah, kemudian kita kembali dan ini jika ada teman, nah ini contoh siswa yang tidak ikut karena datanya ada di sini. Ini klik tidak, lalu kita simpan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi ini tidak ikut karena memang siswanya tercatat masih aktif di Verpa PD. Walaupun di EMI saya sudah tidak ada ini yang namanya siswa ini. Setelah simpan, nah ini surat yang tadi pernyataan ini tidak diupload, ini untuk catatan saja disimpan. Setelah itu kita masuk ke upload foto peserta. Silahkan diupload dengan nama filenya disesuaikan dengan nomor ini teman-teman ya. Jadi nanti file-filenya disamakan, lalu kemudian klik upload peserta, lalu pilih dalam bentuk zip. Jadi foto-fotonya di dalam masukkan ke dalam satu folder, kemudian dikompres atau dalam bentuk file zip. Kemudian diupload di sini dengan nama-nama pesertanya. Penamaan file foto menggunakan NISN peserta. Ukuran foto 3x4 dengan maksimal filenya ukuran 1 megapiksel. Itu kalau untuk
3x4 dengan resolusi 320 itu sudah bagus. Itu hanya paling di 20 kilobyte. Jadi masih aman lah untuk foto banyak teman-teman ya. Selanjutnya nanti saya akan update perkembangan selanjutnya untuk TKA sampai di insya Allah sampai di kartu peserta sampai di pelaksanaan mungkin ya. Demikian tutorial singkat ini untuk teman-teman yang terutama yang ada di madrasah mengenai pelaksanaan TKA. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.